sebelumnya kami mau mengatakan terima kasih untuk kedatangannya buat Bapak Ibu dari berbagai negara, baik Belgia, Prancis, Germany, Iceland, Indonesia, Italia, Portugal, Taiwan, the Netherlands, United Arab Emirates, United Kingdom, Amerika, Switzerland, penuh kemuliaan Tuhan. Mari sebelumnya kita tundukkan kepala, mari kita berdoa. Kita akan berdoa yang dipimpin oleh Bapak Heri dari Radio Amigos, Gembala GBI yang ada di Tomohon. Silakan Pak Heri Christian. Baik, saudara sekalian dan sahabat Amigos sekalian dan saudara-saudara yang di Zoom meeting ini dari berbagai negara di dunia ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, Engkau luar biasa, Engkau dahsyat. Pimpinlah kami dengan anugerah-Mu supaya Zoom meeting ini betul-betul bermanfaat dan kami semua dibangkitkan roh kami dan mengerti anugerah-Mu atas kami semua. Bicaralah Tuhan secara khusus, berkati dan setiap peserta tidak ada gangguan jaringan, karena semuanya diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau baik. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak. Sebelum dimulai, saya mau mengucapkan, kami semua mengucapkan banyak terima kasih buat hamba-hamba Tuhan dan juga buat semua saudara-saudari. Terima kasih untuk Pastor Diana Halalu, Pastor Dina Manopo, Pastor Deborah Suhartini, Pastor Dr. Happy WK, Pastor Heri Christian, Pastor Hari, Pastor Leon Ferdinand Lang, Pastor Ludovicus Madiono, Pastor Mediati Martino, Pastora Mediati Martino, Pastora Maria Pangemanan, Pastora Anita Pantau, Pastor Yeremia Mulyadi, Pastor Yongki Tontulo, Evangelis Sandra Dewi Karen, Ibu Gembala Trisha Kusnoto, dan juga Pastora Elia. Di semuanya kami mengucapkan selamat datang untuk second coming Zoominar. Silakan Pastor Paul Zhang, Bapak Paul Zhang di Jerman dan Belanda. Judulnya adalah Khilafah Terakhir Penguasa Dunia. Cukup serem, saudara. Sebelum masuk ke second coming, saudara harus paham sekali masalah ini. Karena hari-hari ini kita banyak sekali salah kaprah tentang antikris, ya, yang tidak tertulis di Alkitab, kemudian dikarang-karang. Sementara yang tertulis di Alkitab, hurufiah tekstual persis ditulis. Itu malah dilupakan. Nah, makanya tulisannya serial menggugat Alkitab, ya. Nah, itu di dalamnya ada komplimen buat rekan-rekan di dalamnya, yang 3 dari sini. Bang Damris Samuel Syaan, Ibu Sandra Dewi, dan Pastor Thomas Lim. Nah, ini The Last Caliphate. Saudara tahu bahwa histori sejarah manusia itu mulainya di Babel, ya, di Babel dan akan berakhir nanti di Babel. Mulai dari kejadian 3 itu tentang Adam dan Hawa, dia keluar dari Taman Eden, pergi ke sebelah timur Eden, dan kemudian mereka beranak cucu di daerah Babel itu, dan Nimrod mendirikan sebuah kota bernama Babel di daerah itu. Dan nanti berakhir di kejadian di Wahyu 18, yaitu Babel, kota besar itu dihancurkan. Dan itulah ending dari segala sesuatunya, mulai dari situ, ya. Jadi secara manusia itu mulai di Babel, nanti endingnya di Babel. Ya, kalau kita berita tentang kemanusiaan, sifat-sifat manusia yang jahat itu semua ada di Babel. Tapi kalau kita cerita tentang damai sejahtera, itu semua ada di Yerusalem. Maka berdoalah untuk Yerusalem, karena kalau Yerusalem ada kedamaian, maka seluruh dunia akan damai. Itu, ya. Nah, kemudian satu tagline lagi, mereka adalah mingle nation, bangsa bercampur. Bangsa bercampur ini dalam bahasa Aram, ya, dan dalam bahasa Ibrani disebut dengan Arab, ya. Jadi hari ini kalau saudara ketemu sama orang Irak, orang Suriah, orang pokoknya semua orang-orang yang dari sono, mereka kan bilangnya Arab dan mereka berbahasa Arab, ya. Jadi mereka ketemu, mereka punya bahasa daerah masing-masing, tapi begitu ketemu mereka akan komunikasi dengan bahasa Arab, ya. Nah, kalau kita ingat nubuatan penglihatannya Nebukadnezar, patung yang besar, patungnya Nebukadnezar, kepalanya dari emas, dadanya dari perak.
pinggang sampai kakinya dari tembaga, ya. Kemudian pahanya dari besi, kemudian 10 jari kakinya besi bercampur tanah liat. Ya, kita tahu kepala emas Babel, dada lengan perak itu Media Persia, pinggang dan perut tembaga adalah Yunani, itu semua tertulis. Dan besi itu tidak tertulis itu bangsa apa, namun Roma adalah sebuah bangsa besi, ya julukannya. Dengan besi Roma meraih kejayaannya, kemerdekaannya, bukan dengan emas, perak, tembaga, tetapi dengan besi. Itu ya, itu terkenal sekali. Itu adalah sebuah kayak kalau kita Bhinneka Tunggal Ika, namanya semboyan negara Roma zaman itu. Roma memperoleh kemerdekaan dan kejayaannya bukan dengan emas, perak, dan tembaga, tetapi dengan besi. Ya, nah itulah sebabnya mereka disebut dengan bangsa besi. Nah sekarang orang menduga-duga siapakah besi bercampur tanah liat. Kalau saudara buka di Alkitab, saudara semua masih kebingungan, makanya dari mulai semua pakar-pakar eskatologi atau semuanya mengajarkan tentang eskatologi dan antikristus second coming, itu semua akan berkata ini Roma baru, 10 negara, Uni Eropa. Sekarang Uni Eropa jumlahnya nggak 10 lagi ya. Uni Eropa 10. Nah, mereka mulai membuat satu teori konspirasi. Itulah sebabnya saya tidak setuju dengan teori konspirasi. Karena Alkitab kita sangat clear. Setiap detail ya. Alkitab kita itu ngomong dengan clear. Nah, kita lihat Daniel 2 ayat 43. Mereka ya sama seperti besi. Daniel 2:43, boleh tolong buka nanti ya. Besi sama seperti besi dan tanah liat, ya mereka akan bercampur oleh karena pernikahan, oleh karena perkawinan, tetapi mereka nggak bisa benar-benar bercampur, ya. Nah, kata bercampur di situ Daniel 2:43 dari kata ayin, res sama bet. Bacanya Arab, Arab sama aja atau Arabi, ya sama saja ya. Kalau saudara lihat, itu saya ada kasih leksikonnya di situ semua. Jadi, yang namanya bangsa bercampur, itu yang dimaksud ada Arab. Itu di depan mata kita ada tulisannya Arab. Ya, bangsa bercampur itu. Nah, kalau saudara buka di dalam leksikon 6151, ya 6154 dan seterusnya, saudara akan melihat kata Arab ini artinya adalah mix atau combine, atau Jazirah Arabia itu sendiri, atau orang-orang yang berkelana atau mengarungi padang pasir, stepa di Jazirah Arab itu, ya, atau sebuah padang gurun, stepa di Jazirah yang sekarang disebut Arab. Itulah Arab. Atau juga berarti evening. Evening itu senja menjelang malam. Jadi dari siang mau malam itu namanya Arab. Makanya Alkitab, jadilah petang, jadilah pagi. Ya, Kejadian 1. Itu dari kata jadilah petang, jadilah Arab, jadilah boker. Ya. Nah, kita tahu bulan Sabit, ya, bulan itu dikatakan menguasai malam, menguasai Arab. Nah, jadi bulan itu pertama kali terbit di senja hari, ya, pergantian siang ke malam, bulan pertama itu bulan Sabit. Kemudian dia menguasai malam, yang lebih kecil menguasai malam. Itulah hilal yang menguasai tanah Arab, itulah hilal dewanya tanah Arab. Nah, kalau nanti kita lihat tanah Arab ya, pelan-pelan. Tanah Arab ini petanya ya, tanah Arab ini mulai dari yang merah ini ke bawah selain Israel. Itu disebut tanah Arab. Jadi orang Yordania, dia akan bilang Arab. Orang Midian bilang Arab. Orang Syria bilang Arab. Orang Irak, mereka akan bilang Arab. Orang Yaman bilang Arab. Orang Dubai, Arab. Mereka semua akan bilang saya Arab. Ya. Jadi itulah Arab yang dimaksud. Nah, saudara, sekarang kita mau belajar supaya lebih hurufiah. Ya, saya selalu teriak-teriak
sesuai yang tertulis, jangan dikarang, jangan diasumsikan. Ya, jadi itulah Arab. Nah, di dalam sejarah Arab ini, maka kita akan kembali Assyria. Assyria ini menguasai seluruh yang merah ini. Ya, kalau kita kembali ke nubuatan di dalam Daniel, dalam Alkitab, kita mulai dari Assyria menguasai seluruh yang merah ini. Kemudian Assyria ini dikalahkan oleh Babel. Babel ini menguasai dari Mesopotamia sampai ke Mesir. Dia kalahkan semua. Makin besar kerajaannya. Ya, nanti. Terus ini Babel dikalahkan oleh Persia. Persia menguasai lebih luas lagi. Ya, bahkan sampai ke Asia Kecil, sampai ke dataran Asia. Ya, dan separuh Arab dikuasai oleh Persia ini. Terus kita lihat lagi, wah tambah besar lagi, negara apa ini? Ini Roma, ini Yunani. Ya, dia berhenti sampai ke India. Dia dari Yunani, dari Makedonia, dia turun ke Afrika, dia turun ke Asia, dia turun ke Arab. Separuh Arab itu dikuasai oleh Yunani, oleh Alexander the Great. Sepertiga Asia dikuasai Alexander the Great, dan sepertiga Afrika dikuasai oleh Alexander the Great. Ya, kemudian kita lihat ini Roma, bangsa Roma, dia kuasai lebih setelah dia menaklukkan Yunani, dia kuasai sepertiga dunia di dalam genggamannya Roma, kecuali separuh Arab masih belum dikuasai karena Arab hanya padang pasir, nggak ada kota namanya Mekah, itu belum ada. Madinah itu masih kemah-kemah, ya. Itu sepi semua, itu semua padang pasir semua. Ya. Nah, kita lihat sekarang. Nah, ini kemudian bangsa Arab, ya. Sejak tahun 700 Masehi, bangsa Arab itu menguasai seluruh jazirah Arab, ya, dan Asia bagian barat dan Asia yang selatan yaitu Indonesia, Afrika bagian utara, dan Eropa yang di timur. Dan itu menjadi kekuasaannya Islam. Ya, dan mereka menamakan dirinya Arab, bangsa-bangsa Arab, dan mereka dibangkitkan oleh Islam. Jadi kita sekarang bisa melihat bagaimana nubuatan Daniel 2 ini, yang ayat 43 ini, kita tahu dan yakin sesuai yang tertulis bahwa itu adalah bangsa Arab. Dan besi bercampur tanah liat, mereka nggak pernah benar-benar bercampur. Makanya sampai hari ini perang terus. Ya, perang terus sampai hari ini. Sampai kapanpun, dari mulai Muhammad lahir, sebelum lahir sampai hari ini, mereka perang terus antar mereka sendiri. Bahkan ketika ada Islam pun, Muhammad sesama Islam mereka perang. Ya, Muhammad sendiri perang sendiri sama-sama Islam. Para penggantinya Muhammad, para khalifah ini, mereka semua perang sendiri, bunuh-bunuhan sendiri. Saling menggulingkan kekuasaan antara khalifah satu dengan khalifah yang lain. Atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan atas nama Islam, tentu saja. Dan mereka semua pakai ayat-ayat kalau perang. Hadis beda, kalau haditsnya beda, tafsirnya beda, bunuh. Ya. Nah, kemudian bahkan mereka berhasil menguasai kerajaan Kristen pertama di dunia ini, yaitu Bizantin. Ya, Bizantin itu Turki hari ini. Mereka berhasil mengalahkan Bizantin ini. Tetapi kita tahu sejak mereka mengalahkan Bizantin, mereka menjadi lemah. Persis tahun 1600, seluruh kekuasaan Arab itu, dari mulai 1200 mereka kalah di perang salib, kemudian 1300 mereka mengalahkan Bizantin, mereka kalah perang salib, tapi mereka bisa mengalahkan Bizantin karena Bizantin waktu itu dikhianati oleh Vatikan dan ditinggalkan oleh negara-negara Eropa, kerajaan-kerajaan Eropa, termasuk Inggris, Prancis, mereka tinggalkan Bizantin karena Bizantin itu berkhianat waktu perang salib, mereka tidak kirim ransum sesuai dengan janji mereka, padahal Bizantin ini yang paling dekat dengan Yerusalem. Nah, makanya mereka setelah berhasil mengalahkan Yerusalem dan berhasil mengambil alih Yerusalem, perang salib selama 300 tahun. Perang yang sangat biadab, baik Islam maupun Kristen, dua-duanya biadab semua, dan itu bukan ajaran Tuhan Yesus,
Karena mereka meninggalkan Alkitab. Sejak tahun 325, mereka meninggalkan Alkitab, mereka banyak menafsir-nafsirkan keluar dari Alkitab. Dan orang Kristen tidak boleh membaca Alkitab, hanya para imamnya saja. Ya, sehingga agama Kristen disesatkan dan mereka diajari yang salah dari gereja. Gereja mulai membunuh orang-orang yang tidak sepaham dengan gereja. Sampai akhirnya puncaknya adalah perang salib, itu puncak kebiadaban gereja ya. Mereka membunuh semua, pasukan salibnya pun tidak kalah biadabnya dengan pasukan orang-orang Islam ini. Nah, kemudian tahun 1300 setelah perang salib, Bizantin lemah karena diserbu sendiri oleh Raja Prancis dan oleh pasukan salib, dan kemudian Bizantin lemah. Nah, orang-orang khalifah-khalifah ini dia melihat bahwa Bizantin lemah, diserbu, maka jadilah Ottoman. Ya, jadilah Ottoman yang hari ini adalah Turki. Ya, maka kita lihat seluruh Turki sekarang sudah diislamkan. Sampai tahun 1924. Tahun 1924, Ottoman ini mau tidak mau, mereka dipaksa untuk terbuka, tidak lagi menjadi khalifah. Jadi sejak tahun 1924 sudah nggak ada khalifah di muka bumi ini. Lenyap, hilang. Ya, sejak tahun 1300 seluruh khalifah itu udah nggak ada, tinggal Ottoman. Karena semuanya itu di bawah jajak, di bawah pendudukan Eropa. Mereka semua takluk kepada Eropa, mulai dari Israel sampai ke Jazirah Arab, sampai ke Asia, ke Afrika, ya, di Eropa sejak tahun 1300 semua di bawah kekuasaan Eropa, di bawah kekuasaan gereja, kecuali Ottoman. Ya, makanya lingkarannya kecil merah itu. Tetapi sejak 1600 Ottoman kalah di Wina, mereka benar-benar lemah, ya. Dan sejak tahun 1924 sudah nggak ada lagi khalifah Islam di muka bumi ini, ya. Sudah nggak ada lagi. Nah, mereka semua hidup di dalam kemiskinan dan mereka menjadi, dalam tanda kutip, mereka menjadi budak dari Eropa, menjadi hambanya orang-orang Eropa dan dalam tanda kutip gereja saat itu ya, yang sudah jauh tersesat. Nah, lihat, menurut Quraisy Shihab, ya, Quraisy Shihab orang yang masih hidup, dan Hamka orang yang sudah meninggal. Ya, ada suku namanya Ad dan Tamud. Ini mitologinya mereka ya, legendanya orang Arab. Nah, itu disebutkan di Al-Qur'an, kemudian dihukum oleh Allahnya orang Islam dan hilang mereka semua ya, Ad sama Tamud ini. Tetapi kemudian ada di Arab ini selain Ad dan Tamud ada lagi yang namanya orang Kahtanite, yaitu mereka adalah orang-orang dari Yaman ya, grupnya Anis itu ya, nenek moyangnya Anis Bawesdan. Nah, itu ada di Arabia bagian selatan. Nah, kemudian orang-orang dari ini mereka bermigrasi ke Mekah. Ini legenda ya, legendanya mereka tidak pernah belum jelas, tidak pernah terbukti. Kemudian itulah Arab yang sejati menurut mereka. Kemudian ada lagi yang namanya orang Arab, yang orang bukan Arab yang diarabkan, yang disebut dengan mustaribah. Dan mereka tinggal di daerah Arab Tengah sampai ke Arab Utara, dari Madinah sampai ke Mekah. Nah, itu yang disebut dengan mustaribah. Jadi ada Arab asli, di Arab itu ada 3, Ad sama Tamud itu sudah musnah, ya. Kemudian ada orang Kahtanite, ya, itu orang Yaman. Dan kemudian yang ketiga ada Arabais Arab, orang yang diarabkan, yang mereka bukan orang Arab yang asli. Itu menurut mereka, ya. Nanti kita lihat buktinya. Nah, menurut Quraisy Shihab dan Hamka lagi, Abraham itu membawa Hagar sama Ismail pergi ke Mekah dan mereka menikahkan anaknya Ismail kepada Jurhum kedua dari orang Kahtanite tadi, ya, dan kemudian melahirkan Kedar, ya, dan Kedar melahirkan Adnan. Adnan ini adalah kakek ke-21, urutan ke-21 dari Muhammad, Nabi Islam, ya. Jadi Nabi Muhammad punya bapak sampai ke-21 kakeknya itu ada yang namanya Adnan.
Nah, Adnan ini adalah keturunannya Kedar. Ini menurut Quraisy Shihab dan Hamka, ya. Balik lagi. Dan tidak pernah ada arkeologi yang mendukungnya atau manuskrip-manuskrip yang mendukungnya. Nah, kemudian ini lagi ada Muhammad Ibnu Ishaq, ya, sejarawan Islam. Muhammad ini adalah keturunannya Nebayot. Nah, bukan Kedar. Kalau Adnan kan tadi keturunannya Kedar. Muhammad ini keturunan Nebayot dari suku Quraisy. Ya. Dan mereka, suku Quraisy ini berasal dari Nabatean. Memang Adnan itu adalah orang Nabatean. Ya, jadi ada buktinya, ya. Adnan ini orang Nabatean ini ada di dalam manuskrip-manuskrip Nabatean. Nah, sekarang Quraisy keturunan Nabatean. Itu semua ada sejarahnya, urut-urutannya. Jadi, dari Muhammad sampai ke Adnan, itu ada genealoginya jelas tertulis. Yang tertulis jelas, dan ada runutannya semua, arkeologinya masih ada, manuskripnya masih ada, urutan-urutan nenek moyang dari suku Quraisy ke Adnan. Ya, itu jelas semua. Jadi, ini kita bisa pegang. Nah, tapi dari Adnan sampai ke Kedar, ini nggak jelas, nggak ada, nggak pernah ada. Dari Adnan sampai ke Nebayot, nggak ada. Nah, itu yang terjadi. Ini fakta ya. Lihat, fakta-faktanya adalah semua dewa-dewanya orang Quraisy itu sama dengan dewa-dewanya orang-orang Nabatean. Ya, sama yang ada di Petra Yordania. Ya, Hubal, Al-Uzza, Al-Manat, Al-Alat. Itu ada ya di dalam Al-Quran. Allah itu tidak punya 3 putri, Al-Uzza, Al-Manat, dan Alat. Nah, itu di dalam Quran. Nah, jadi dewa-dewanya orang Nabatean sama dewa-dewanya orang Quraisy sama. Jadi kita bisa membuat suatu kesimpulan berdasarkan fakta-fakta ini bahwa orang Quraisy adalah berasal dari Nabatean. Muhammad berasal dari Nabatean. Ya. Nah, Muhammad Suwaid ya 2015 bukunya ya tentang sejarah Muhammad, tentang biografinya Muhammad ya, Muhammad Suwaid itu bukunya dari Gramedia. Keturunan nenek moyang silsilah Muhammad ke Adnan itu jelas ya, ada manuskripnya semua ada. Tapi dari Adnan sampai ke Ismail nggak jelas. Ini Muhammad Suwaid yang bilang ya. Bukunya ada di Gramedia. Saudara klik Muhammad Suwaid 2015. Nanti ada History of the Prophet Muhammad atau apa saya lupa judulnya ya. Nah, jadi Muhammad Suwaid sudah klaim bahwa Adnan sampai Ismail nggak jelas. Tentu saja, mengapa nggak jelas? Tadi kan si Quraisy Shihab bilang itu keturunannya Kedar, tapi si Ibnu Ishaq bilang keturunannya Nebayot. Kan nggak mungkin si Nebayot sama si Kedar urunan sperma jadi si Adnan. Nggak mungkin, di dalam dunia apapun nggak bisa. Ya, jumlah kromosom genetik itu udah tinggal salah satu. Ini punya siapa? Bapaknya siapa nih si Adnan ini? Si Kedar atau si Nebayot? Ya. Nah, makanya terus kita orang Kristen doanya jadi ngacur. Wah Tuhan, kita jamah orang Kedar, orang Nebayot. Saudara harus pilih mau Kedar atau Nebayot. Nenek moyangnya Muhammad ini. Ya. Jangan kita ikut-ikutan seperti mereka, jadi bingung mau Kedar atau Nebayot nih. Nah, Asyurbanipal. Asyurbanipal ini adalah sebuah inscription Asyurbanipal, Raja Asyur ya, abad ke-7 sebelum Masehi. Ada 2 nama yang disebutkan, namanya Yauta, Raja Kedar, dan Amuladi, Raja Arab. Jadi Kedar itu bukan Arab, ya. Nggak boleh saudara sambut adukan Kedar dengan Arab. Karena sejarah menuliskan Raja Kedar ya Raja Kedar, Raja Arab ya Raja Arab. Nah itu jelas, saudara nggak boleh campur aduk. Dan mereka menulis memerintah bersama, otonom. Mereka sendiri-sendiri. Jadi saudara nggak boleh campur aduk. Kedar ya Arab, Nebayot ya Arab, nggak bisa. Karena orang-orang Kedar, Nebayot, mereka tinggal di Arabia Utara. Perbatasannya adalah Petra Yordania. Dan mereka semua adalah keturunan Ismail. 12 suku ini dari Mesopotamia, bagian barat, dari perbatasan Mesopotamia itu, sampai ke tanah Midian. Yitro, mertuanya Musa, anaknya Ketura, sama anaknya Ismail. Ya, itu ada di situ. Ya.
Nah, mereka memerintah bersama. Terus ada lagi penggantinya Yauta. Raja Kedar adalah Abiate. Ditulis lagi, Abiate, the Prince of Kedar. Ditulis lagi, Wahab. Wahab ini anaknya Amuladi, the Prince of Arab. Dan mereka nggak ada hubungan saudara. Mereka berbeda bangsa. Ya, ini sudah jelas sekali buktinya. Nah, kemudian, ini Nebayot sama Nabatean, apa bedanya? Tulisannya beda, ada di manuskrip Yebel Gunaim, ya, tahun 600. Jadi itu ada di Jane Taylor dan Ian Redso. Ini ada di Google e-book, ya. Nah, Nebayot itu bukan Nabatean. Nebayot itu tulisannya Nun, Bet, Tau, sama Nebayot sama Nun, Bet. Nebayotnya anaknya Ismail, Nebayot anaknya Ismail, tulisannya Nun, Bet, Yot, sama Tau. Tapi Nebayot, Nabatean dari yang lain, Nun, Bet, Tau, sama Vav. Itu jadi Nabato, ya. Yang satu Nabatean, Nebayot, yang satu Nabit. Nabit itu adalah nenek moyangnya Muhammad, orang Nabatean yang ada di daerah Petra Yordania. Sedangkan Nebayot itu adalah anaknya Ismail. Jadi kita tahu tadi Kedar sudah dibantah bahwa ternyata Muhammad itu, Adnan itu bukan keturunannya Kedar, tapi keturunannya Nebayot. Tapi sekarang kita dikasih tahu, Nebayot itu bukan Nabatean, karena tulisannya juga beda. Ya, nanti kita akan lihat dalam sejarahnya pun jauh. Nah, lihat. Orang-orang Kedar, ini Islamic historian, Profesor Ali Jawad dan Yakut Al-Hamawi. Kedar sama Nebayot, ini Profesor Ali Jawad ini kalau nggak salah dia profesor di Jerman, di Hamburg University, ya, Profesor Ali Jawad ini. Kedar sama Nebayot itu sudah ditaklukkan sama Babilonia. Ini menurut dia, ya, dan dibuang ke Al-Anbar di Mesopotamia. Jadi udah nggak ada, mereka dibuang. Kalau Neo-Babilonia itu kan berarti kan zamannya Nebukadnezar, mereka dibuang ke Al-Anbar. Ini menurut historis mereka, dan dia adalah profesor di Hamburg, di Jerman, dia seorang Muslim. Kalau saudara beli cek bukunya, ya, di Gramedia, Susan Wise, History of the World, Susan Wise, itu tahun 2005, sama Profesor Daniel Snell, itu ada di BPK Penabur bukunya. Kedar, Nebayot, dan semua keturunan Ismail sudah ditaklukkan sama Asyur Banipal, Raja Assyria. Sebelum Babel mengalahkan Asyur, kalau saudara lihat di kitab Yesaya, itulah terakhir kali mereka disebut di dalam Yesaya itu. Terakhir kali orang-orang Kedar, Nebayot, Ismail ini terakhir disebut ada di situ. Karena mereka semua ditaklukkan oleh Assyria dan dibuang semua ke daerah Damaskus, Nun jauh di sana, bubar. Ya, sisa Ismail, Tema, Didan ini anaknya Ketura, ya. Dan yang di Yatrib itu semua sudah digenosid sama Nabonidus abad ke-5 sebelum Yesus, 500 tahun sebelum Yesus, udah bersih. Jadi siapa tadi Nabatean tadi? Jelas bukan Nebayot, karena tahun 500 sebelum Yesus sudah bersih di situ. Ya, sudah nggak ada lagi keturunannya Ismail, bersih. Sisa dibuang ke Damaskus sama Asyurbanipal dan pergi ke sana. Ada yang bilang ke Mesopotamia, ada yang bilang ke Damaskus, ada yang itu semua udah hilang pokoknya, udah nggak ada, hilang, bersih sampai hari ini nggak ada. Tahun 500 sebelum Masehi, sisa-sisanya yang ada di situ dibunuh, digenosid. Namanya digenosid itu perempuan hamil pun dibelah, ya, itu genosid itu. Artinya udah nggak ada lagi, selesai. Jadi sejak tahun 500 sebelum Masehi sudah nggak ada lagi. Ya, kesimpulannya adalah bangsa Arab ini itu adalah campuran bangsa bercampur. Kenapa mereka disebut bangsa bercampur? Nanti kalau saudara lihat, bangsa bercampur ini dari Sem, Ham, dan Yafet. Ya, dan mereka itulah yang disebut dengan orang Kanaanit. Dan kemudian keturunan Ismail itu sudah nggak ada, sudah bersih, sudah dibuang ke utara, ke Mesopotamia atau ke utara, udah nggak jelas.
Dan sisa-sisanya orang Ismail yang ada di peta Yordania, tempat mereka itu semua dibunuh sama Nabonidus. Nabonidus ini punya pengikut, itulah Nabutean. Ya. Jadi Nabatean yang sekarang ini adalah Nabatean keturunannya Nabonidus, Raja Babel. Nah, Quraisy ini keturunannya Adnan, Adnan ini keturunannya Nabatean, Nabatean ini pengikutnya Nabonidus. Jelas ya? Dan dewa-dewanya orang Quraisy sama dengan dewanya orang Nabatean dan sama dengan Nabonidus. Hilal, Ben Zakar, bulan sabit penguasa evening, penguasa jazirah Arab. Tadi Arab atau evening artinya sama. Ya. Kemudian tahun 700 lahirlah tahun 570 lahirlah Muhammad, 610 dia mengajarkan Islam, kemudian tahun 630 Muhammad mati, dan sejak tahun 630 maka sahabat-sahabatnya yaitu Rashidun namanya ya, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, mereka yang bergantian menjadi pemimpin umat Islam, mereka menjadi khalifah ya berdasarkan syariat Islam. Abu Bakar ini matinya mati tua, nggak ada yang bunuh. Kemudian ada yang namanya Umar ini menggantikan Abu Bakar berdasarkan undian ya. Kemudian Utsman menggantikan Umar dengan cara dibunuh si Umarnya. Terus Ali menggantikan Utsman dengan cara membunuh si Utsman ini ya. Kemudian jadi kita tahu nomor 2, 3 dan 4 ini mereka saling bunuh ya. Kalau Abu Bakar itu mati tua. Kemudian Umayyah ya, makanya Abu Bakar itu kan cuma 2 tahun ya, berkuasanya cuma 2 tahun, sisanya mereka itu saling bunuh. Nah, Umayyah ini adalah generasinya Utsman. Yang merah ini, Abbasid nomor 6 adalah generasinya dari Hashimid, saudaranya si Muhammad ya. Kemudian ada lagi yang namanya Fatimid. Fatimid ini adalah generasinya Ali bin Abi Thalib ya. Umayyah Cordoba yang pergi ke Spanyol. Jadi orang yang dikalahkan sama Abbasiyah ini, mereka pergi ke Cordoba dan mereka mendirikan generasi Cordoba ya. Di Umayyah Cordoba, memberikan kekhalifahan Cordoba Spanyol. Oke, kita lihat sekarang. Seljuk, Mamluk, Ottoman. Ya, sebentar. Lihat ini kepalanya kelihatan semua ya. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak itu? Nah, ini kalau di Daniel dan di dalam Wahyu ada monster, ada the beast dengan 7 kepala dan 10 tanduk. The beast 7 kepala, 7 khalifah dengan 10 tanduk. 10 tanduk, 3 tanduk berasal dari tanduk sebelumnya. Ya. 3 tanduk berasal dari tanduk sebelumnya. Ya. Tadi yang merah ini tadi ya, Umayyah, Fatimid, itu semua berasal dari Abbasid, dari khalifah sebelumnya. Kemudian kita akan lewatin ini. Semoga nggak terlalu cepat. Oke, ini tadi yang saya maksud ya, Yafet, anaknya Nuh, Sem, Ham dan Yafet. Yafet pergi ke Eropa, Sem pergi ke Asia, Ham pergi ke Afrika. Nah, yang ada di Jazirah Arab adalah campuran Sem, Ham, dan Yafet. Makanya mereka disebut Arab, bangsa bercampur. Ya.